Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara supo nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ara 6 perkara sakelilingi tiang pelungguh senamian niki. Pertama adalah setan. Nika ia oleh neviaran dah, ia oleh murid dah, oleh kanan dah adalah hawa, oleh kiri dah adalah nafsu, oleh julun dah adalah dunia, oleh sekitaran tiang pelungguh senamian nika adalah anggota badan, oleh atas tiang pelungguh senamian nika adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 6 kelilingi tiang pelungguh senamian niki adalah berdua tujuan masing-masing. Setan sudah tentu giring milik tiang pelungguh senamian untuk ingkar langgar syariat besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa tentu sudah milik giring kita untuk terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dan lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu sudah tentu milik pihak tiang pelungguh senamian ingkar melakukan kemaksiatan terus menerus. Anggota badan sudah tentu untuk neviaranda menyuruh mengajak tiang pelungguh senamian untuk menikmati dunia ini kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala searah di atas tiang pelungguh senamian niki adalah mengajak untuk beristighfar dan masuk ke dalam surganya. Ini adalah pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa mara atur tesa julu malam nika pengkajian sa julu malam nika yakni tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allah nika di atas segala-galanya. Karena Allah di atas segala-galanya, maka tidak ada yang pelungguh senamian mampun tegawe hatta disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nika pun ndik mampu lamun ndik lantaran di situ ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagu itu pun terperdaya dengan dengan syaitan, dengan hawa, dengan nafsu, dengan dunia, dengan panca indran lantaran memang kita niki sangatlah sekedip berzikir menyebut besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuksirul kalama bighairi zikrillah. Dendek gama antane luwe ngeraos selain isi sebut besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna tuksarul kalama bighairi zikrillah qaswatul qulub. Sehingga namun luwe lalu entane ngeraos lain sebut aran besida Allah Subhanahu wa Ta'ala empia ate ni keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Terus dengan paling jauh dari besida Allah adalah al-qalbul qasi. Niasa keras ate kita. Ini kita pembahasan julu malam secara ringkas gitu. Nah, mungkin gitu. Coba lanjutan Malik nafiarandang pembahasan tentang 2 jenis manusia menurut nafiarandang 2 pembesar wali. Yang pertama adalah menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Lalu yang kedua adalah menurut A'zamul Ghaus Sidi Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi manusia oleh dalam pandangan para kibarul auliya, pertama niki adalah menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi
Maka manusia nika membagi jadi dua golongan si Ibnu Arabi. Yang pertama nika adalah insan hayawan, manusia lagu binatang, gitu. Lalu yang kedua adalah insan kamil, manusia sempurna. Sempurna dalam hal nafi, karena dia adalah merupakan tajalli dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dirinya nikah tahu untuk asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perbuatan nikah adalah mewujudkan, mencerminkan sifat-sifat desidat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan insan hayawan, manusia binatang nikah adalah nikah terjebak dengan setan, dengan hawa, dengan nafsu, dengan dunia, dikit anggota tubuh marah basen Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sabaru nikah. Nah, sedangkan insan kamil nikah adalah niasa Nabi arana menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, dan hanya Allah lah yang dia tuju. Ini kita. Jadi zahir maupun batin nikah itu sudah berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi manusia menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi, pada saat tiap pelunggus namian nikah berada di dalam pelanggaran syariat, gawe mentelarang-larang si syariat, maka yaitulah dia insan hayawan. Antar lepas dengan senok namun sempini kena, sehingga neng ketau nu upah-upah dengan taletan dengan munu kaken, karena tujuan irup cuma adalah kenyang. Nah, nikah insan hayawan artinya dia peduli nu halal nu haram, dia peduli apakah ini riba atau menipu atau bermbe-rembe. Yang penting kekenyang, yang penting kepuas, yang penting kok biaran mau beli ini mau beli nu, mau ke jalan-jalan ujuk tuti. Nah, niki insan hayawan. Sedangkan insan kamil nika adalah dia yang senantiasa irupun cuma menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, tahu lebih agak belo makin mengkaji niki adalah manusia menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni ada insan jismani, ada insan ruhani. Insan jismani ini adalah wahwa amun. Kebanyakan manusia ya niki, manusia secara umum niki insan jismani, yakni manusia cuma irup nikah hanya untuk mengurusi niki awak. Jadi target hidup adalah berbentan awak niki nabi aranda sehat, seger, buger, bersih, cincong, kan? Penampilan bagus, demi memperturutkan hawa nafsu. Ada yang satu paran wow isi dengan wantak berdua bayi baluk anak masih mbai semir bulun warna beak pink segala macam. Ayo hidup dengan hawa nafsu, itu memperturutkan keinginan setan. Nah, itu insan jismani, dia lupa akan ruhnya.
bahwa ternyata kesejatian manusia nikah adalah oleh ruh, oleh qalbun. Karena memang nikah saya terpandang sida-sida Allah Subhanahu wa taala, yakni memandang ujub, melihat kepada qalbu dan pegawaian itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ndek ngeserminan tiang pelunggu senamian nikah oleh bentuk awak bekik ruan awak, lagu Allah memandang menyermin ujub qalbun. Nah, arah di dalam qalbun teniki berdiam asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mana-mana nak sekit. Nah, niki ya sataboya. Nah, insan jismani niki itu dia tidak sebetulnya pada kenal insan jismani beke insan hayawan. Coba berapa banyak orang yang terjebak dengan pelanggaran-pelanggaran hukum hanya karena dia Nabi Aranda sangat pentingan awak. Namun awak nikah berarti dia berhubungan dengan nafi. Nggih, jasmani teniki berhubungan dengan nafi. Dunia. Nggih. Maka orang-orang yang terlalu mengedepankan masalah jismani, masalah dunia nikah, ya wah, selaku penyakit sebetulnya akan muncul. Iri hati muncul, serakah muncul, pelit muncul, jengahin ruan dua karak dengan muncul. Dia yang memandang kepada orang lain yang lebih dunianya, lagu ndek memandang ujub dengan tinggi permasalahan agama, ibadah. Nah, niki itu insan jismani, itu insan hayawan. Sedangkan insan rohani itu khasun, bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Niki adalah bersifat khusus dengan tertentu. Saya dengan tertentu nikah, dia yang lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Dalam artian dia bekerja di dunia, tapi yang dia lihat nikah adalah akhirat. Jadi kalaupun tiang pelunggu senamian nikah pergi lumbar begawean, tapi sajari penyemangat lalu begawean nikah adalah akhirat. Adik kesak mau bersodakoh, adik kesak mau rayain maulid Nabi, tanda cinta, tanda syukur bahwa telah lahir, telah terutus kekasih sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik kesak mau berzakat, nah ia kena nikah. Dia lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Dia lebih kedepanin rohanin ketimbang jasmanin. Nah, itu insan ruhani. Gitu. Nah, karena dia bersifat khasun, khusus, dalam artian bahwa ndeluwe dengan mampu gawe niki. Karena kembe niki terkait dengan permasalahan pengilmuan, mengenal asal diri. Nah itu. Jadi susah dengan yang ini, tentu
jadi insan ruhani atau insan kamil niki kalau dia tidak mengenal asal diri dan hakikat keberadaan diri. Ini gini. Nah, bagaimana kita akan mengenal siapa diri kita, asal diri kita? Maka caranya ya satu, yaitu berilmu, mengetahui. Nah, maka tebing ke jalan untuk memahami diri kita sida Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dihadirkannya para ulama, para kibarul aulia yang berijtihad mengenai ilmu tasawuf. Menung. Ya. Jadi untuk sampai kepada insan ruhani niki, itu jalannya adalah tiang pelunggu senamian itu mengkaji yang namanya ilmu hakikat. Untuk permasalahan zahir kita, tiang pelunggu senamian niki harus pelajari satu aran ilmu syariat, ilmu fikih. Niki. Nah, tiang pelunggu senamian sampun terpelajari tentang asal diri kita niki nabi. Nah, sedinding sampun tercipta sida Allah Subhanahu wa taala marang niki, maka lihatlah diri kita itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Lihatlah bahwa diri kita niki adalah makhluk yang fakir, yang senantiasa membutuhkan sida Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri kita yang senantiasa dalam keadaan kotor, hina, melakukan dosa. Niki. Lihatlah diri kita selalu berada di dalam kedufaan. Nah itu yang ini. Itulah dia insan ruhani. Dia yang mengenal dirinya, dia yang mengenal asal dirinya. Nah, dia juga mengenal nafi tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mengenal sida Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun bimakna illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengenal diriku. Setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insan ruhani. Gitu. Maka kemana ambilnya itulah insan jismani beke insan ruhani niki. Kalau insan jismani niki kembali kepada mengikuti tingkatan-tingkatan surga yang ada. Nah, al-insanu jismani ar-ruju ila tabaqatin wa huwa ar-ruju ila alamil alamil bare terakhir tahu ujung alamil mulki wa huwa jannatul ma'wa. Insan jismani yang lewati telu alam. Yang pertama adalah alam mulki wa huwa jannatul ma'wa. Alam paling rendah, dan disitulah dia surga yang paling rendah, yaitu surga ma'wa. Lalu kedua, naik lagi dia akan kembali kepada fi alamil malakut wa huwa jannatul na'im. Dia akan masuk ke alam malakut, dan disitulah dia surga na'im. Terus ar-ruju ila alamil
Jabarut wa huwa jannatul firdaus. Nah itu dia insan jismani niki, dia akan kembali ke alam Jabarut dan di situ adalah surga Firdaus. Lagu surga ma'wa, surga naim, surga Firdaus itu adalah kenikmatan fisik. Nah, itu dia kenikmatan fisik. Lagu berbesharat adik ensak bau tama ojok alam mulki yang di situ ada surga ma'wa, alam malakut, di situ ada surga naim, terus alam Jabarut, di situ ada surga Firdaus, yakni dengan ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu haqiqah, wa ilmu ma'rifah. Dengan mengetahui 4 jenis ilmu niki, maka syaratnya adalah berikut. Kalau dia beramal soleh bila riyain wala sum'atin, lalu beramal soleh tanpa riya, tanpa sum'ah. Lalu susah beramal tanpa riya, tanpa sum'ah. Lemun dia tidak didasarkan kepada pengilmuan akan asal diri, hakikat diri, dan kemana diri ini akan kembali. Sedangkan insan rohani arruju ila al-qurbah wa huwa fi alamil lahud. Disitulah berarti ruh al-qudsi. Sedangkan insan rohani itu adalah dia kembali ke negeri asalnya. Nabi negeri asalnya al-qurbah ilallah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh apa itu? Ruh al-qudsi. Nah, itu insan rohani. Ya. Jadi lamun insan jismani asal beramal tanpa riya, tanpa sum'ah, terus amal pegawaian nikah didasarkan kepada ilmu syariah, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, baru ya bau tulak ujuk telu alam, yakni alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Oleh alam mulki dia tahu surga ma'wa, oleh alam malakut dia tahu surga naim, oleh alam jabarut dia tahu surga firdaus. Lagu ndek segampang menung kembali yang kena segampang dia harus beramal dengan 4 ilmu beke, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Sum'ah ini kan Nabi memperdengar amal baik. Ya si pria Quran mau ketulung padahal punya kakak geti sikap pengen itu sum'ah. Ende mau kita berbuat baik isi dengar, kan? Maka mencerita ya adik ensak dengan lu ketahuan bahwa dia lu pernah berbuat baik. Onde ini. Sementara insan rohani arruju ila al-qurbah wa huwa fi alamil lahud. Sedangkan insan rohani niki dia kembali ke negeri asalnya, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Di alam lahud. Mbeta alam lahud oleh dalam diri.
tingkatan kolbu sakepira. Malik lupa nih. Keempat, nabi ini kah? Al-lub atau sir. Di situ dia ruh al-qudsi. Nah, insan rohani, insan kamil nikah, dia sudah sampai ke sirnya. Dia sudah kembali ke ruh asalnya, yaitu ruh al-qudsi. Kalau ruh al-qudsi berarti dia yang selalu usul dengan Allah, sehingga tetap mau hidayah. Kan dia pembahasan tasawuf nikah. Nah, insan jismani, kalau dia beramal tanpa riak, tanpa sum'ah, terus dia kerjakan amal solehnya dengan 4 ilmu sebaru nikah, maka tingkatannya yang dia miliki itu adalah 3 tingkatan ruh, yaitu ruh jismani di alam mulki, ruh ruhani di alam malakut, ruh sultani di alam jabarut. Berarti yang tahu di surga ma'wa, surga naim, surga firdaus. Nah, kamu belum tentu nih berdaya begitu di sisi Allah. Sementara ini insan rohani, dia selalu dekat dengan Allah. Karena kan dia berada di dalam kedekatannya dengan Allah fi alamil lahud. Di mana alam lahud itu? Di dalam diri kita, di tingkatan kalbu kita, al-lub atau sir. Maka dia tetap usul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki harus ingat-ingat ya, betang kena benuh tuh. Dia tahu mainan ni lamun tende ingat. Alam lahud. Di sini ruh al-qudsi, qalbu lub atau sir. Terus alam jabarut, ruh sultani, qalbu fuad. Terus alam laku, ruhnya ruh sironi. Terus di sini qalbu atau nafs mutmainnah. Terus terakhir alam mulki, ruhnya ruh jismani. Di sini kalbunya lapisan sodru, tempat syariat. Di sini tempat iman. Di sini tempat ma'rifat. Di sini ahadiyah, hakikat berarti. Harus inget nih, dia teman main ini niki. Nah, insan rohani arruju ila al-qurba wa huwa fi alamil lahud. Berarti itulah dia ruh al-qudsi, tempatnya di sir.
Di loop itulah yang selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki insan jismani itu akan melewati 3 alam, yakni alam mulki, beritahu. Nih, alam mulki berarti di situ dia menjadi ruh jismani. Terus di sini berarti surga makwa. Terus naik lagi dia ke alam malakut. Di situ ruh sironi, surganya surga naim. Terus naik dia ke ruh ke alam jabarut. Dia di situ ruh suroni. Berarti surganya surga Firdaus. Tapi ini adalah kenikmatan fisik semata. Maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun terpilih selapu dia tamu surga. Tapi di sini kata Nabi, ada surga yang di situ tidak ada susu, tidak ada pohon, tidak ada sungai, tapi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nikah. Jadi pulanglah ke sini. Kalau pulang ke sini berarti kita harus berstatus Nabi. Insan ruhani atau insan kamil. Insan ruhani atau insan kamil nikah. Ya dengan sejalani perintah Allah, sejauhi larangan Allah. Enggak, inilah itulah. Tapi dia jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah, didasarkan kepada ilmu. Ilmu tentang Nabi. Iya, hal-hal sepokok. Nabi hal-hal sepokok. Yang misalkan di dalam beribadah, yang pokok itu adalah Nabi. Al-ilmu bi fardiyatil ibadah, al-ilmu bi kaifiyatil ibadah, al-ilmu bi qabulil ibadah, wa al-ilmu bi kasratil ibadah wa dawamuha ilal ma'ud. Jadi tetap dari insan ruhani nikah ke insan kamil nikah adalah niyasa jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Lagu dia jalani dan jauhi, dia jalani perintah Allah dan jauhi larangan Allah dalam artian dia beribadah terus, itu ibadahnya didasarkan kepada ilmu Nabi, ya ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nggak cuma ada ilmu tasawuf, terus sembilin fikih. Akhirnya merari dan berzina. Nggak kawin ilmu fikih, merari, nggak wali, nggak seksi. Ya tanggi, nggak nara wali seendek jalani syariat. Oke. Bawa setan ini, harus tentu ingat ini kita, karena terkait dengan kemana kita akan kembali. Itulah. Mungkin bahasa kasarnya dia yang ditanya beda, itulah ujung surga makwa, terus surga naim, bikin surga firdaus. Itulah ujung Allah. Dia minta tulak ujung Allah, mutabing ketahu sida-sida Allah. Oh, ya tulak dan panjang. Ini menurut tahu ini surga sandi akan penuh. Ini menganggap penting ya tulak ujung surga. Ini surga nu ya tahu tekolok sida-sida Allah. Setelah itu tulak ujung Allah.
Setelah teulik ujug balik terbedait beke ina amat, maka waktu sediain kamar si ina amat, oh ni tau tindak anak kok. Kan berdait tu dulu beke ina amat, namun teulik kan sirap teke iman. Akan ini tekapong, terterima terjadi anak kan. Nah, bareng anak ni waktu persiang kamar ni dia tahu lah leruan harap kopi tu tinggal dia seduh atau barang keseduhan mana menu iya nu ini deman ulik dulu ojok dengan tua langsung ojok barang karena lah kurang ajar kan jadi kanak darah bayi basa-basi ni ulik mana ketahu ketik langsung ngebayi nyebrung ojok kamar itu semua gitu, iya senang dengan Tuhan kaya menu Allah Ta'ala kan. Dia mau apa-apa, dia menghadap julu ujuk aku. Lu tahu sepantas, neraka wahai terus kan. Oh nyala tu kan. Nah, ya ni kan gitu. Nah, jadi sila lamun temele jadi insan ruhani atau insan kamil. Ada dua pegawaian yakni jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Lalu sida jalani perintah, sida jauhi larangan, itu akan menjadi bagus, sempurna apabila tiang pelungguh senamian nikah jalani dengan ilmu nabi, ilmu saktelu, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf, menu mana Nabi Malik ya tengkak ni tahun guys. oh iya waktu awal iya kan ya tinggal tiang pelungguh senamian terus Nabi Aranta mencoba berusaha minta pertolongan ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa dibimbing untuk bisa jalani syariatnya, terus dibimbing supaya kita bisa menjauhi larangannya. Lagu tentu entah kan dengan saini menu ya dengan saendik luit entan ngeraos saendik lagu sakmun raos nikah sakmun sebut luit dan sebut nikah adalah zikir ojok desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki masih banyak hadis niki la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah dendek gama luit entan ngeraos lain isi sebut aran desida Allah fa inna kasratal kalama bi ghairi zikrillah qaswatul qulub. Saya kembali lamun luwe entan ngeraos lain isi sebut aran desida Allah maka empia atene keras. Wa inna ab'adan nasi minallah wa huwa al-qalbul qasi. Sesungguh sejauh-jauh manusia dengan desida Allah adalah dia sekeras hati. Kembali yang mau keras hati jarang zikir lu antan ngeraos sak endi nikah itu lu antan tersebut Allah perintah Nabi syariat kedi entan ngeraos ende larangan Nabi syariat enggak jadi luwe larangan tujuh Allah cuma dua jalani perintah jauhi larang wah selesai dia goyak-goyak selain lain tinggal pelajari bisa terlarang bisa teranjurin nah kan menulah buat selaput tapi wikanan bisa teranjurin bisa terlarang kan nah tinggal terpelajari samar-samar bikin berembe entan tetu bau gawe maka senantiasalah minta pertolongan pada Allah supaya
Kita selalu ditunjukkan yang benar itu benar, dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa menjalankan kebenaran itu, dan ditunjukkan oleh Allah yang batil itu batil, dan kita ditolong oleh Allah untuk mampu menjauhi kebatilan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Atau doa Nabi lain adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong kama adik kesat tahu berzikir, adik kesat tahu bersyukur, beke tahu menyembah dengan penyembahan yang sempurna, yang bagus. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.